Wanita berbaju merah itu justru adalah jiwa kaisar tipe api yang hampir saja membawa malapetaka pada Huo Yuhao dan Wang Dong. Jika dia benar-benar setua yang dia lihat, bakatnya sudah mencapai tingkat yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, sangat mengejutkan, lagi. Sepanjang seluruh sejarah benua Douluo, bahkan ketika penguasa jiwa pertama telah muncul, seorang kaisar jiwa berusia 20 tahun bisa masuk peringkat teratas dalam hal bakat. Sedemikian rupa sehingga mereka bahkan dapat dibandingkan dengan Shrek S7 Monsters generasi pertama Akademi Shrek. Suara tua itu milik tetua berpakaian putih yang membawanya kembali. Ketika dia mendengar pertanyaannya, gadis berbaju merah, yang bernama Xiao Tao, menggelengkan kepalanya. Aku tidak ingat apa-apa kecuali ada sepetak merah muncul di depanku. Setelah itu, aku merasakan sesuatu yang mengancam jiwa. Aku mencoba melawan, tetapi setelah itu, aku terbangun di sini. Tetua berpakaian putih mengerutkan alisnya dan berjalan mendekatinya. Dia berbicara dengan suara rendah, "Mengapa kamu tidak memberitahuku bahwa kamu tidak bisa menekan api jahat di dalam tubuhmu? Apakah kamu tidak tahu bahwa kamu hampir menyebabkan bencana? 2 siswa dari halaman luar hampir mati karena api iblis kamu." Xiao Tao linglung. Aku tidak tahu kalau ini akan seserius ini. Aku pikir aku bisa mengendalikannya. Tapi, tetua berpakaian putih itu menghela napas panjang sebelum berkata, "Semakin lama kamu menekannya, semakin kuat akan ketika itu meletus. Xiao Tao, mulai sekarang, tunda kultivasi kamu. Bahkan jika kamu jenius yang paling menonjol yang dimiliki Akademi Shrek dalam beberapa ratus tahun terakhir, kamu tidak dapat menghancurkan diri sendiri demi sekolah. Jika api jahat menghancurkan kesadaran kamu di masa depan, guru kamu akan menyesalinya selama sisa hidupnya." Xiao Tao dengan keras kepala menjawab, "Tidak, guru. Aku ingin berkultivasi. Aku jamin itu tidak akan terjadi lagi di masa depan. Aku bahkan dapat merasakan bahwa kejahatan dan panas dari api jahat telah ditekan. Pasti tidak akan ada masalah dalam waktu dekat. Hanya saja, kekuatan macam apa yang sebenarnya bisa menekan Evil Phoenix Fire-ku?" Tetua berpakaian putih itu berbicara dengan nada berpikir, "Itu adalah energi tipe es tingkat puncak. Kemurniannya jauh melebihi Evil Phoenix Fire kamu, dan agak menyerupai Breath Frost mutlak dari naga es kuno. Itu benar-benar menekan efek Evil Phoenix Fire pada tubuhmu, jauh lebih banyak daripada metode apapun yang telah kita gunakan." Xiao Tao bertanya dengan nada ragu, "Namun, itu tidak mungkin menjadi naga es kuno. Apalagi di akademi kami. Mungkinkah seseorang yang menyusup ke akademi?" Tetua berpakaian putih menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku sudah mengirim beberapa orang untuk menyelidiki. Awalnya aku berpikir bahwa mungkin beberapa orang dari keluarga mereka yang telah dikirim untuk melindungi mereka. Tetapi setelah aku menyelidiki mereka, aku menemukan bahwa itu tidak mungkin. Mereka disebut Wang Dong dan Huo Yuhao. Huo Yuhao adalah siswa istimewa dari sekte Tang, jadi aku bertanya kepada Bei Bei tentang dia. Dia dan Tang ya bertemu dengannya di hutan bintang besar Dou, lalu membawanya kembali bersama mereka. Bakatnya biasa saja, dia bahkan yatim piatu. Tidak mungkin seorang ahli akan mengikutinya berkeliling dan melindunginya. Di sisi lain, Wang Dong memiliki latar belakang yang cukup besar. Namun, latar belakangnya tidak khusus dalam jiwa bela diri tipe S. Sedangkan untuk akademi itu sendiri, aku sudah bertanya beberapa kali. Ada banyak siswa dan guru dengan jiwa bela diri tipe S, tetapi jiwa bela diri tipe S tingkat puncak seperti ini belum pernah terlihat di antara mereka sebelumnya. Ini benar-benar aneh." Xiao Tao menjawab, "Guru, lupakan saja. Kamu tidak perlu terus menyelidikinya." Tetua berpakaian putih itu berbicara, "Hal ini menyangkut masa depanmu. Bagaimana mungkin aku tidak khawatir? Jika aku setidaknya bisa menemukan orang yang memiliki jiwa bela diri tipe S ini, dan jika dia ternyata laki-laki, aku akan membiarkanmu menjadi pasangan bersamanya. Dengan begitu, kamu akan bisa menetralkan efek negatif yang ditimbulkan oleh api jahat Phoenix di dalam tubuh kamu. Itulah satu-satunya cara kamu dapat benar-benar terbang ke surga di masa depan. Namun saat ini, kamu sepenuhnya dibatasi. Tidak hanya kecepatan kultivasi kamu menurun, bahkan hidup kamu pun berisiko." Wajah menawan Xiao Tao memerah. "Aku tidak ingin menikah, apalagi dengan orang yang tidak kusuka demi jiwanya." Tetua berpakaian putih menghela nafas. "Masalahnya adalah, api iblismu tidak bisa dikendalikan." Xiao Tao berpunuk dan menjawab, "Aku akan menahannya. Aku tidak ingin menikahi siapapun." Tetua berpakaian putih berkata dengan marah, "Ma Xiao Tao, jika kamu terus menjadi susah diatur ini,
aku tidak akan mengenali kamu sebagai murid lagi. Ketika Emma Xiao Tao melihat bahwa tetua berpakaian putih itu marah, dia segera mulai bersikap. Dia melanjutkan untuk berbicara dengan nada sedih, tapi, guru aku. Tetua berpakaian putih itu menggosok kepalanya. Gadis bodoh. Emosi kamu dapat dipupuk, tetapi kamu hanya memiliki satu kehidupan untuk hidup, apalagi berapa banyak bakat yang kamu miliki. Tidak peduli apa, guru akan memastikan bahwa kamu menemukan pasangan yang baik. Nanan, aku membawa beberapa ikan bakar dari anak itu dari kemarin. Jangan khawatir, aku tidak menggunakan metode kekerasan untuk mendapatkannya. Aku mengantri dan membelinya. Susanshi berbicara dengan nada sopan saat dia berdiri di depan Jiang Nanan, yang berencana berjalan ke kantin. Jiang Nanan menggelengkan kepalanya, tidak perlu, terima kasih. Susanshi mungkin bertanya, apakah kamu pikir aku terlalu kasar kemarin? Sebenarnya, aku biasanya tidak seperti itu. Hanya saja, karena kamu, aku. Nanan, aku tahu bahwa kamu masih menyimpan dendam kepadaku karena apa yang terjadi saat itu. Tapi, tidak bisakah reuni kita di Shrek Academy dianggap semacam takdir? Aku sungguh suka kamu. Aku berjanji untuk setia kepada kamu sampai aku mati. Jiang Nanan dengan dingin menjawab, aku ingat mengatakan kepada kamu bahwa kami akan mengambil apa yang kami butuhkan, lalu berjalan dengan cara yang terpisah setelah bertemu pada waktu itu. Tidak ada kemungkinan bahwa apapun akan terjadi di antara kita berdua. Susanshi, kau bangsawan yang tinggi dan luhur, mengapa kau harus mengganggu wanita kecil sepertiku? Aku bahkan tidak bisa memberimu apapun. Tolong jangan mengganggu hidup aku di masa depan. Jika kamu melanjutkan, aku akan melaporkannya ke sekolah. Juga, tolong jangan ganggu siswa lain karena aku. Setelah selesai berbicara, dia berbalik untuk pergi. Namun, dia dihadang oleh Susanshi, yang dengan marah berkata, aku, menggerta siswa lain? Apa kau tidak tahu seberapa parah Bei menggertaku? Orang yang memanggang ikan kemarin adalah saudara juniornya, yang kemudian dia gunakan sebagai alasan untuk menipu aku dari 2 pil air misterius. Tang Ya bahkan menembakkan Dragon Bear Needle ke pinggangku, jadi aku punya memar besar di sana sekarang. Apa yang salah denganku? Kamu bahkan tidak mau memberi aku kesempatan. Jiang Nanan dengan dingin menjawab, kamu pergi ke tempat seperti itu di usia yang begitu muda, jadi apa yang bisa begitu, baik, tentangmu? Setelah selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Kali ini, dia langsung melompat, 3 cincin jiwa kuningnya langsung menyala. Telinganya tampak agak memanjang dan menusuk, sementara tubuhnya tampak menjadi lebih ramping. Dia mendorong tanah dengan kakinya, dan muncul 10 meter jauhnya, sebelum dengan cepat melarikan diri tanpa berbalik. Saat dia menatapnya yang menyusut, Susanshi menjadi linglung untuk sementara waktu. Setelah itu, dia dengan ganas menggigit beberapa ikan bakar yang dia pegang. Susanshi, kamu benar-benar pecundang. Apa yang menakjubkan tentang ini? Aku akan memakannya sendiri. Ikan bakar ini rasanya sangat enak. Huo Yuhao, aku tidak berpikir bahwa kualitas ikan bakar kamu akan sangat tinggi. Bagaimana dengan ini? Setelah aku mentraktir kamu makan malam, kamu bisa mentraktir aku untuk beberapa ikan bakar. Bagaimana itu terdengar? Wang Dong berbicara dengan ekspresi bersemangat ketika dia mengingat aroma lezat dari ikan bakar yang baru saja dia makan. Huo Yuhao tidak bisa menahan tawa. Kamu tidak mungkin mau makan ikan bakar setiap malam, bukan? Bahkan jika rasanya sedap seperti yang kamu katakan, kamu masih akan bosan jika memakannya terlalu banyak. Wang Dong menjawab, jangan khawatir, aku tidak peduli. Mari kita bicarakan hal itu ketika aku berhasil memuaskan hasrat aku. Sudah diselesaikan, aku ingin makan 4 ikan bakar besok malam. 2 ikan saja tidak cukup untuk memuaskan aku. Selain itu, apakah kamu melihat berapa banyak orang yang mengantri hari ini? Aku pikir kamu harus menjual beberapa ikan lagi. Itu tidak menghabiskan terlalu banyak waktu. Jika tidak, kami akan selesai memakannya bahkan sebelum kamu mulai menjualnya. Pada saat ini, keduanya sudah berkemas dan kembali ke asrama mereka. Sebelum kembali ke kamar mereka, mereka memutuskan untuk pergi ke kantin untuk makan malam. Wang Dong, karena kakak tertua sulungku memberiku pil air misterius lainnya, apakah kau pikir aku harus memakannya atau pil peningkatan jiwa dulu? Huo Yuhao mengeluarkan kedua pil itu dan bertanya pada Wang Dong. Wang Dong jelas lebih berpengetahuan daripada dia di bidang pil obat. Setelah menerima 2 pil, Huo Yuhao benar-benar merasa agak tidak sabar.
Jika dia menambahkan sifat obat dari 2 pil ke kultivasi sendiri, dia tidak akan berada di belakang siswa lain di kelas mereka lagi. Wang Dong berpikir sejenak, sebelum menjawab, aku sarankan kamu tidak terlalu bersemangat untuk mengambil 2 pil ini. Setidaknya, untuk saat ini. Mengapa? Huo Yuhao bertanya dengan ekspresi bingung. Wang Dong menjawab, pikirkan tentang itu. Kamu baru saja menggunakan pil air misterius kemarin. Banyak kotoran tubuh kamu sudah tersiram. Khasiat obat dari pil air misterius akan tetap di tubuh kamu untuk jangka waktu tertentu, tetapi akan larut ketika kamu terus bermeditasi. Jika kamu minum obat lain sekarang, meskipun masih memiliki beberapa efek parsial, kamu akan membuang beberapa kekuatan obatnya. Pil air misterius dan pil peningkatan jiwa keduanya dapat digambarkan dengan kata-kata, harta karun surgawi. Karena kamu memiliki pil yang sangat berharga, kamu harus menggunakannya secara penuh. Aku menyarankan kamu berkultivasi sekitar 10 hari atau lebih. Tunggu sampai tubuh kamu berhasil menyerap sepenuhnya efek dari pil air misterius pertama sebelum kamu menggunakan yang kedua. Kamu akan dapat meningkatkan fisik kamu selangkah demi selangkah, sekaligus meningkatkan kekuatan jiwa kamu secara bersamaan. Setelah kamu selesai menyerap efek obat dari pil air misterius, baik fisik dan lorong kamu akan mengalami peningkatan yang agak besar. Jika kamu kemudian menggunakan pil jiwa peningkatan, karena tubuh kamu akan bebas dari penghalang kamu secara alami akan dapat memperoleh manfaat sebanyak mungkin. Huo Yuhao merasa bahwa analisis Wang Dong sangat masuk akal. Terima kasih, aku beruntung kamu memberitahuku tentang semua ini sekarang. Jika tidak, aku tidak akan tahu bagaimana menggunakannya secara efektif. Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu akan makan milikmu hari ini? Wang Dong mengangguk dan berkata, aku sudah di peringkat 21. Fisik dan lorong-lorong aku dalam kondisi sangat baik. Itu secara alami sempurna bagi aku untuk menyerap pil peningkatan jiwa sesegera mungkin. Ketika aku memakannya, aku akan bisa melarutkan kekuatan obatnya dalam 1 malam. Hehe, aku akan berada di peringkat 20 besok, atau mungkin bahkan peringkat 23. Bukankah Senior Xiao yang mengatakan bahwa dia akan membiarkan aku memasuki sekte Tang jika aku peringkat pertama dalam penilaian mahasiswa baru? Setelah makan pil peningkatan jiwa ini, aku bahkan lebih yakin bahwa aku akan dapat mencapai tempat pertama. Baiklah, aku akan mulai sekarang. Kamu harus pergi dan berkultivasi sendiri. Setelah dia selesai berbicara, dia mengeluarkan pil jiwa peningkatan seukuran kacang walnut dan memasukkannya ke mulutnya. Dia menggigitnya dengan lembut, menyebabkan aroma yang sangat kuat untuk segera menyembur keluar dari pil. Wang Dong menghirup pelan, lalu segera mulai menyedot cairan hijau keluar dari pil. Dia bahkan tidak menyia-nyiakan kulit luar pil. Dia memasukkannya ke dalam mulutnya dan mengunyahnya beberapa kali sebelum menelannya. Pada saat itu, asrama menjadi dipenuhi dengan aroma alami yang menyerupai sekelompok 10.000 bunga. Pikiran Huo Yuhao terasa segar, sementara ke-36.000 pori-porinya sepertinya terbuka, menyebabkan rangsangan yang sulit dideskripsikan menyebar ke seluruh tubuhnya. Dia tidak berani membuang waktu, dengan tergesa-gesa duduk di tanah dalam posisi bersila untuk mengambil keuntungan dari kenyataan bahwa kekuatan jiwanya telah disesuaikan dengan kondisi optimal untuk kultivasi. Setelah dibaptis dengan pil air misterius, kultivasi hanyalah bentuk kesenangan bagi Huo Yuhao. Dia dengan cepat memasuki keadaan meditasi, kemudian mulai mengedarkan teknik surga misterius tanpa halangan apapun. Itu meresap ke seluruh tubuhnya sementara secara bersamaan meningkatkan kekuatan jiwanya perlahan, meskipun pada tingkat yang sangat stabil. Cahaya giok redup secara bertahap mulai muncul dari tubuh Wang Dong, diikuti oleh aura menyegarkan yang kuat yang beredar di seluruh ruangan. Beberapa di antaranya diserap oleh Huo Yuhao, tetapi lebih banyak lagi yang dihirup oleh Wang Dong saat dia berlatih pernapasan. Di bawah stimulasi pil kemajuan jiwa, kekuatan jiwanya telah mulai meningkat pada tingkat yang mengejutkan. Setelah belokan dan belokan yang terjadi padanya 2 hari yang lalu, kehidupan sekolah Huo Yuhao mulai tenang. Bukan hanya itu, tetapi dia secara bertahap mulai mendapatkan ketenaran. Praktis semua siswa dan guru yang mencoba ikan panggangnya tanpa henti memujinya. Huo Yuhao menambah jumlah ikan yang dijualnya dari 20 menjadi 30, tetapi ia masih jauh dari memuaskan keinginan para siswa dan guru. Namun, dia tidak mau membuat lagi, karena dia masih membutuhkan sebagian besar waktunya untuk berkultivasi. Demi 1 ikan bakar, banyak siswa akan bergegas keluar dari sekolah begitu kelas berakhir. Selain itu, karena tingginya permintaan akan ikan bakar, ia tidak punya pilihan selain memaksakan batas 1 ikan per orang. Namun, meskipun permintaan untuk ikan panggangnya setinggi itu, Huo Yuhao tidak pernah menaikkan harganya, menyebabkan dia menerima ulasan positif dengan suara bulat dari para siswa. Selain itu,
Ia bahkan mendapat beberapa teman baru. Keindahan nomor satu di halaman luar, Jiang Nanan, masih berakhir dengan memakan salah satu ikan panggangnya pada akhirnya, meskipun dia mengantri sendirian untuk membelinya. Namun, hal yang lebih menarik adalah bahwa, meskipun Susanshi tidak bisa menyenangkan Jiang Nanan dengan ikan bakar, dia juga menyukai rasanya. Oleh karena itu, ia menjadi salah satu pelanggan paling setia Huo Yuhao. Dalam sekejap mata, 3 bulan pertama sekolah telah berlalu. Di bawah pengajaran Youyi, yang ketat sampai disesatkan, kelas 1 dapat dikatakan telah sepenuhnya berubah. Namun, eselon atas akademi sedikit terkejut dengan fakta bahwa sebenarnya ada antara 60 dan 7 siswa yang tersisa dari pembaptisan 3 bulan kelas 1, yang menjadi tanggung jawab Youyi. Ini adalah liga yang terpisah dari estimasi sepertiga sekolah. Jika seseorang bertanya siapa yang paling banyak berubah di kelas 1 selama 3 bulan ini, jawabannya pasti adalah Huo Yuhao. Ketika dia memasuki akademi, kekuatan jiwanya hanyalah peringkat 11. Selain itu, dia baru saja mendapatkan cincin jiwanya. Kekuatannya telah benar-benar mati terakhir ketika peringkat di akademi, tanpa ketegangan sama sekali. Namun, setelah 3 bulan ini, Huo Yuhao benar-benar berubah. Selain itu, tidak ada orang yang menantangnya untuk posisinya sebagai pengawas kelas sejak ia mengambil peran. Itu bukan karena Huo Yuhao menggunakan kekuatannya untuk mengejutkan semua orang, atau tidak ada yang bisa mengalahkannya. Sebaliknya, itu karena semangatnya telah memicu kekaguman para siswa di kelas 1. Ini adalah alasan utama bahwa 2/3 dari kelas mampu bertahan di kelas 1, bahkan di bawah pengajaran ketat Youyi. Huo Yuhao benar-benar bekerja terlalu keras. Praktis semua guru yang mengajar kelas 1 mengetahui keberadaannya. Tidak peduli kapan kelas itu, atau pelajaran apa yang sedang terjadi, akan selalu ada sepasang mata yang terfokus pada guru selama seluruh pelajaran. Pemilik sepenuhnya berfokus pada mendengarkan penjelasan guru. Baik bakat maupun kekuatannya tidak sehebat itu. Namun, dia selalu menjadi orang yang paling penuh perhatian di kelas. Tingkat ketegaran Youyi tidak ada duanya di akademi, tetapi bahkan dia tidak dapat menemukan kesalahan dengan Huo Yuhao. Latihan fisiknya yang panjang dan kejam dianggap menyiksa bagi siswa seusia dengannya. Namun bukan hanya dia bertahan sampai akhir setiap sesi pelatihan, dia bahkan melatih lebih banyak di malam hari. Ini adalah sesuatu yang ditemukan Youyi suatu malam, murni karena kebetulan. Kebetulan dia perlu pergi dan melakukan sesuatu hari itu. Pada saat dia kembali ke akademi, semuanya sudah larut malam. Ketika dia berjalan melewati Shrek Plaza, dia menemukan, yang mengejutkannya, sosok yang perlahan berlari di sekitar lintasan lari. Selain itu, dentang logam yang lembut bahkan telah berdering. Ketika dia fokus, dia bisa melihat sosok orang yang bertelanjang dada dan berkeringat. Chainmail di tubuhnya sudah basah oleh keringat, dan setiap langkah yang diambilnya sangat berat. Youyi bahkan bisa melihat garis keringat yang sosok itu tinggalkan di tanah. Sosok itu, yang tidak terlalu tinggi, namun memiliki jejak yang mantap dan gigih, tepatnya adalah Huo Yuhao. Youyi sangat terpana dengan tindakannya. Dia benar-benar memberikan dirinya pelatihan tambahan di tengah malam. Youyi memanggil Huo Yuhao untuk bertanya apa yang dia lakukan, dan Huo Yuhao hanya menjawab, "Guru, aku memiliki bakat yang buruk, aku harus bekerja sedikit lebih keras daripada yang lain. Dan, jika aku bermeditasi setelah melalui latihan fisik, sepertinya akan sedikit meningkat." Youyi agak curiga bahwa Huo Yuhao tahu bahwa dia akan keluar hari itu, itulah sebabnya dia sengaja mengadakan pertunjukan untuknya. Namun, dia menolak pemikiran ini tidak lama setelah dia memikirkannya. Tidak peduli apakah itu berangin atau hujan, sosok tersembunyi akan selalu muncul di Shrek Plaza. Sesi berjalannya akan berlangsung lebih dari 4 jam dan, di samping itu, rantai posnya secara bertahap terbelah menjadi 2. Ketika semuanya dikatakan dan dilakukan, ini masih sekolah. Meskipun Huo Yuhao tidak memberitahu siapapun, tindakannya masih diketahui oleh teman-teman sekelasnya. Bahkan ada beberapa siswa yang mencoba berlatih dengan Huo Yuhao, tetapi tidak ada yang bisa bertahan lebih dari 3 hari. Mereka sudah memiliki kelas intensitas tinggi pada siang hari. Jika mereka terus berlatih sampai larut malam, itu bukan lagi latihan fisik yang sederhana. Ini praktis menyiksa tubuh sendiri. Namun, Huo Yuhao masih bisa bertahan dengan siksaan ini ke tubuhnya sendiri. Dia membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tingkat semangatnya menerima pengakuan dan kekaguman dari setiap siswa di kelas mereka. Selain itu, Huo Yuhao berhasil dengan gigih bertahan selama 3 bulan penuh terlepas dari persyaratan keras Youyi, memungkinkannya untuk menjadi salah satu dari 67 mahasiswa baru yang tersisa di kelas 1. Kerja keras bisa menutupi kekurangan seseorang. Ini adalah kata-kata yang sangat sederhana,
Tetapi berapa banyak orang yang benar-benar dapat mewujudkannya? Namun, Huo Yuhao telah melakukannya. Karena itu, ia menuai manfaat dari kerja kerasnya. Jangan salah, alasan utama untuk kultivasinya meningkat dengan jumlah yang begitu besar dalam waktu yang singkat adalah masih karena dua pil air misterius dan pil peningkatan jiwa. Namun, dia tidak hanya meningkatkan kekuatan jiwanya. Dia mengalami peningkatan yang komprehensif. Tidak masalah apakah itu pengetahuannya, atau berbagai keterampilannya, dia telah menumpahkan tubuh dan tulangnya yang fana selama 3 bulan terakhir. Dia awalnya sedikit lebih pendek dari Wang Dong, tetapi tingginya sekarang kira-kira sama dengan Wang Dong. Tubuhnya juga menjadi lebih kasar. Dia tidak memiliki otot yang berlebihan, tetapi jika dia mengekspos tubuh bagian atasnya, kamu pasti bisa melihat bahwa itu telah menjadi proporsi yang baik. Setiap ototnya tampak dipenuhi dengan kekuatan yang berlimpah. Yang paling penting, fisik Huo Yuhao telah mengalami perubahan yang menantang surga selama 3 bulan terakhir. Perubahan semacam ini disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Itu sama sekali bukan hanya disebabkan oleh dua pil air misterius. Karena dia memperoleh pemahaman khusus tentang teknik surga misterius, Huo Yuhao memastikan untuk melaporkannya ke Tangya dan Bei Bei. Namun, mereka berdua tidak bisa meniru energi bergizi lorong yang dia temukan. Alasan Huo Yuhao melatih tubuhnya hingga larut malam adalah karena efek bergizi dari teknik surga misterius akan muncul setiap kali stamina dan kekuatan jiwanya benar-benar habis. Perubahan tak berwujud yang disebabkan oleh efek bergizi yang dia rasakan setiap kali terjadi menyebabkan lorong-lorongnya sedikit melebar. Tetapi perasaan itu secara bertahap semakin lemah seiring waktu berlalu. Namun, kecepatan kultivasinya meningkat dengan jumlah yang sangat besar sebagai hasilnya. Ketika Huo Yuhao mengambil pil air misterius yang kedua, kecepatan kultivasinya menjadi 7 kali lebih cepat daripada di awal. Pada saat yang sama, ketidakmurnian dalam tubuhnya selangkah lebih dekat untuk sepenuhnya dikeluarkan. Setelah 3 bulan terakhir berkultivasi, lorong-lorong tubuhnya melebar tanpa henti, dan menjadi lebih tahan lama. Sampai sekarang, kecepatan kultivasinya 10 kali lebih cepat daripada di awal. Ini adalah peningkatan kecepatan kultivasi yang mencengangkan. Ketika Huo Yuhao menggunakan pil air misterius kedua, kekuatan jiwanya telah meningkat dengan peringkat penuh, membawanya langsung ke puncak peringkat ke-13 dari puncak peringkat ke-12. Setelah dia menggunakan periode waktu untuk menyesuaikan kondisi tubuhnya, dia telah mengambil pil kemajuan jiwa. Benar saja, peningkatan yang dihasilkan dalam kekuatan jiwa yang dihasilkannya bahkan lebih mengesankan. Kekuatan jiwa Huo Yuhao naik 3 peringkat berturut-turut, sebelum akhirnya menghancurkan bot lane ke-4, sehingga kekuatan jiwanya mencapai peringkat ke-17. Sekarang, kultivasi Huo Yuhao telah mencapai tingkat rata-rata siswa lain di kelasnya. Hal yang paling layak dipuji tentang ini adalah dia mengandalkan kultivasinya sendiri untuk melakukannya. Selama 3 bulan terakhir ini, kekuatan jiwanya terus meningkat. Dia telah mencapai puncak peringkat ke-17 dan hampir menembus tangki ke-18. Ini masih karena fakta bahwa dia harus menstabilkan fondasinya setelah menggunakan obat untuk terobosan sebelumnya. Jelas bisa dikatakan bahwa tingkat bakatnya saat ini tidak lagi seperti tingkat sampah yang dia miliki ketika dia baru saja memasuki Akademi Shrek. Kami akan menghentikan latihan fisik hari ini di sini. Saat Youyi berdiri di belakang platform pengajaran, wajahnya yang sudah tua tetap acuh tak acuh. Namun, selama kelasnya masih berlangsung, praktis setiap siswa akan duduk dengan sempurna. Tidak ada yang berani melakukan gerakan aneh apapun. Sampai hari ini, 3 bulan telah berlalu sejak kamu mulai sekolah. Kamu semua akan menghadapi penilaian pertama kamu sejak memasuki Shrek Academy. Jika kamu lulus ujian ini, kamu akan secara resmi menjadi siswa tahun pertama, dan akan benar-benar menjadi siswa Akademi Shrek. Jika tidak ada yang tidak terduga terjadi, kamu akan dapat terus berkultivasi di dalam akademi sampai ujian kelulusan tahun pertama kamu. Penilaian akan dimulai besok, jadi aku pertama-tama ingin membahas poin utama penilaian. Sangat jarang suara Youyi selembut itu. Ketika dia menyapu pandangannya pada 67 siswa di bawahnya, dia sebenarnya sangat senang dengan mereka. Mungkin kualitas kumpulan siswa ini mungkin tidak lebih kuat dari jumlah siswa sebelumnya. Tetapi setelah 3 bulan mengajar, tekad mereka benar-benar melampaui kelompok tahun sebelumnya yang diajarkan Youyi. Bagi Youyi, ini benar-benar kejutan yang tak terduga. Sebagai pemantau kelas, Huo Yuhao telah memainkan peran sebagai panutan yang sangat penting. Huo Yuhao menyajikan. Huo Yuhao langsung berdiri dan dengan hormat menjawab. Setelah 3 bulan, rasa hormat Huo Yuhao untuk Youyi benar-benar datang dari hatinya, dan itu bukan karena kekuatannya. Meskipun Youyi sering datang dengan beberapa cara aneh untuk mengajar,
dan bahkan telah menyiksa mereka sampai mereka ingin mati, harus dikatakan bahwa kemampuan mengajarnya luar biasa kuat. Selain itu, hal-hal aneh yang dia lakukan memiliki efek yang jauh lebih besar pada mereka daripada yang bisa mereka bayangkan. Karena itu, tidak hanya para siswa kelas 1 memiliki perubahan besar dalam keadaan psikologis mereka, tetapi mereka yang ditinggalkan setelah 3 bulan terakhir memiliki aura sekuat batu besar di sekitar mereka. Huo Yuhao mengamati siswa dari kelas lain, tapi dia tidak bisa merasakan temperamen yang sama dari mereka. Seperti yang dikatakan Bei, meskipun You Yi adalah seorang guru yang sangat ketat, seseorang pasti akan menjadi siswa yang berprestasi, atau bahkan seorang ahli sejati di masa depan, selama orang itu dapat bertahan melalui kelasnya. You Yi memberi isyarat ke arah Huo Yuhao, menyebabkan dia buru-buru berjalan menuju platform pengajaran dan mengambil setumpuk kertas darinya. Dia tidak perlu You Yi untuk memberitahunya apa yang harus dilakukan, karena dia dengan cepat membagikannya kepada setiap siswa di kelas. You Yi berkata, setelah penilaian siswa baru berakhir, kelas kamu akan sesuai dengan kemampuan kamu. Tuliskan arah yang kamu inginkan untuk kultivasi masa depan kamu, dan kembalikan kepada aku nanti. Arahan yang dia maksud diatur seperti penyerangan, pertahanan, kontrol, dan ausiliari. Ini adalah 4 jenis master jiwa. Selama 3 bulan pertama mengajar, semua orang akan bersama di kelas yang sama. Namun, begitu kelas mahasiswa baru benar telah dimulai, semua orang harus dipisahkan. Setelah semua, perbedaan jalur kultivasi antara guru jiwa dari berbagai kategori sangat besar. Setelah Huo Yuhao kembali ke tempat duduknya, dia adalah orang pertama yang menuliskan arah mana yang akan dia ikuti. Dia secara alami menuliskan kata-kata, sistem kontrol jiwa guru, sebelum menandatangani bagian bawah halaman dengan namanya sendiri. Namun, dia tidak memperhatikan bahwa Wang Dong, yang duduk di sebelahnya, telah melirik isi halamannya sebelum menuliskan miliknya. You Yi berkata, kalian semua siswa yang telah aku ajar. Meskipun kamu akan dibagi ke dalam kelas yang berbeda setelah penilaian ini, aku harap kamu bocah tidak akan melupakan hal-hal yang aku ajarkan padamu. Kembalikan kertasmu padaku setelah kelas. Nah, aku akan membahas poin utama dari penilaian mahasiswa baru. Saat dia berbicara, You Yi berbalik dan berjalan kembali ke papan tulis. Dia kemudian menggambar beberapa baris, dan mulai menulis kata, pertempuran, di tengah papan tulis. Pertarungan. Itu benar, kamu harus bertarung dalam penilaian mahasiswa baru. Lebih jauh lagi, ini adalah pertempuran yang harus diikuti semua orang. Aku tahu, alat yang menguasai banyak jiwa di antara kamu, dan terutama alat bantu dan sistem makanan, akan menemukan ini sangat aneh. Kenapa kamu harus ikut serta dalam pertarungan juga? Yah, kamu tidak salah dengar. Kalian semua harus muncul di medan perang juga, seperti halnya sang penguasa jiwa pertempuran. Meskipun Shrek Academy mendidik semua jenis guru jiwa yang berbakat, kemampuan kamu di medan perang masih merupakan hal yang paling penting. Aku katakan ini sekali sebelumnya, pada hari sekolah itu dimulai. Sejak kemunculan alat-alat jiwa, garis pemisah tipe-tipe penguasa jiwa mulai kabur. Bahkan jika kamu seorang master jiwa alat bantu atau sistem makanan, kamu masih akan bisa meledak dengan kekuatan tempur yang sangat kuat dengan mengandalkan alat jiwa. Namun, dari mana naluri tempurmu akan datang? Jangan bilang padaku bahwa seorang guru jiwa hanya bisa diberikan alat jiwa, dan kemudian akan secara ajaib dapat bertahan hidup dengan berdiri sendiri secara cerdik berdiri di medan perang? Tentu saja tidak. Naluri tempurmu telah diasah dari pertempuran nyata. Karena ini, kalian semua harus menjalani penilaian pertempuran ini. Tentu saja, Akademi secara alami tidak akan membiarkan master alat bantu sistem jiwa untuk bertarung dengan master sistem pertempuran jiwa. Itu terlalu tidak adil bagimu. Dengan demikian, penilaian mahasiswa baru akan dilakukan dengan menggunakan bentuk pertempuran tim. Namun, tidak akan ada terlalu banyak orang dalam satu tim. Pada akhirnya, Akademi telah memutuskan bahwa tahun ini, akan ada 3 orang per tim. Ini adalah angka yang agak tinggi bagi orang-orang di usia kamu untuk mencoba bersinergi dengan baik. Saat kamu membuat grup, kamu hanya dapat memiliki 1 Master Soul sistem serangan paling banyak, sedangkan 2 anggota tim kamu yang lain dapat dipilih sesuai keinginan. Kami pertama-tama akan menempatkan siswa yang berada di kamar asrama yang sama menjadi 1 tim, dan membiarkan kamu membuat sisa tim kamu seperti yang kamu inginkan. Adapun orang-orang yang tidak dapat bergabung dengan tim, kami akan menarik banyak untuk memutuskan tim kamu. Jika kamu menunggu sebentar, aku akan memberi kamu rencana yang agak rasional untuk membuat tim kamu sendiri. Penilaian mahasiswa baru akan dilakukan dengan setiap siswa dari seluruh tahun berpartisipasi, karena jumlah siswa yang telah bergabung dengan Akademi Shrek tahun ini cukup besar. Kali ini,
Akan ada total hampir 300 tim siswa yang berpartisipasi dalam penilaian mahasiswa baru, tetapi hanya setengah dari mereka akan dapat tetap di akademi, yang juga berarti bahwa hanya 150 tim teratas yang akan lulus. Peringkat ini akan didasarkan pada berapa banyak poin yang kamu kumpulkan dalam pertempuran kamu. Pertandingan kamu akan diatur melalui undian, dengan setiap tim harus bertarung dalam setidaknya 10 pertandingan. Akhirnya, peringkat akan dibuat berdasarkan dari jumlah pertandingan yang telah kamu menangkan. Dari mereka, 64 teratas akan memiliki chapter sistem gugur, dengan 4 tim teratas di masing-masing mendapatkan hadiah yang berbeda. Hadiah untuk sang juara akan sangat berharga. Setiap siswa di ruangan itu mendengarkan dengan penuh perhatian. Bagi mereka, penilaian mahasiswa baru adalah kunci yang memutuskan apakah mereka bisa tinggal di akademi atau tidak. Jika mereka tersingkir, mereka hanya bisa kembali dan memilih perguruan tinggi peringkat pertama. Jika mereka melakukannya, mereka mungkin tidak akan pernah bisa menjadi ahli puncak di benua Douluo. Mereka sudah bekerja keras selama 3 bulan. Tidak ada yang ingin dihilangkan pada titik ini dalam studi mereka. Youyi dengan acuh tak acuh berkata, kelas kami saat ini memiliki 67 orang, sehingga kami dapat membuat 22 tim, dengan 1 orang tersisa. Aku akan membagi kalian semua sesuai dengan jiwa bela diri kamu, dan setelah melakukan beberapa analisis cermat, aku akan membantu kamu membuat tim kamu. Jika ada yang tidak puas, kamu dapat mengubarkan setim kamu setelah kembali ke asrama. Namun, jika tidak ada yang tidak setuju ketika kita mendaftar besok pagi, maka kamu harus benar-benar mengikuti pengaturan aku. Jika ya, aku pikir kamu semua cukup jelas tentang apa yang akan terjadi. Song Qinghan. Youyi berkata dengan suara rendah. Menyajikan. Seorang siswa yang agak kecil dengan cepat berdiri. Dia tidak pernah terlalu mencolok di dalam kelas, jadi dia jelas tidak berpikir bahwa Youyi akan memanggilnya terlebih dahulu. Youyi berkata, setiap guru yang bertanggung jawab atas kelas mahasiswa baru dapat mengusulkan agar seorang siswa langsung lulus penilaian. Orang yang aku pilih adalah kamu. Setelah mengamati kamu sebentar, aku percaya bahwa kamu yang paling cocok untuk bergabung dengan Seoul Engineering Institution dan terus berkultivasi. Apakah kamu punya masalah dengan itu? Saat ini, kamu memiliki 2 pilihan. Kamu bisa bergabung dengan Seoul Engineering Institution, atau kamu dapat mengemas tas kamu. Sombong, dia benar-benar terlalu sombong. Setiap siswa di kelas secara bersamaan memandang Song Qinghan. Aku bersedia pergi ke Seoul Engineering Institution. Terima kasih, Guru You. Song Qinghan sama sekali tidak menentang sombong Youyi, dengan penuh semangat melompat-lompat. Alasan mengapa dia datang ke Shrek Academy adalah untuk memasuki Seoul Engineering Institution. Youyi memberi isyarat agar dia duduk kembali. Selanjutnya, kami akan membelahmu menjadi beberapa tim. Tim pertama adalah Huo Yuhao, Wang Dong, dan Xiao Xiao. Huo Yuhao dan Wang Dong praktis berdiri pada saat yang sama. Mereka awalnya bersedia membentuk tim, tetapi ketika mereka mendengar Youyi secara pribadi mengelompokkan mereka, mereka saling memandang dan bisa melihat kebahagiaan tercermin di mata masing-masing. Orang lain yang berdiri bersama mereka adalah seorang siswa perempuan yang duduk di barisan depan. Dia tidak tinggi. Sebenarnya dia cukup kecil, sama seperti Song Qinghan. Dia juga tidak terlalu menonjol di kelas. Berbagai kemampuannya tampaknya peringkat di tengah-tengah kelas. Gadis kecil itu tidak terlalu cantik, tetapi dia memiliki tampilan yang halus dan cantik, dan setidaknya bisa dihargai. Wajahnya sedikit malu ketika dia berbalik. Namun, tatapannya langsung melewati Huo Yuhao dan mendarat di wajah Wang Dong yang semakin tampan. Wajahnya memerah, sebelum dia berbalik dan menunduk. Untuk tim kedua, kita akan memiliki Zihao, Emma Qingshuang, dan Leng Leng. Untuk tim ketiga, Youyi terlihat dan terdengar sangat sombong, tetapi setelah dia selesai mengumumkan pembagian tim, setiap siswa di kelas tampaknya telah terbebas dari beban berat. Saat Huo Yuhao dengan tenang mengamati kelas, dia tidak bisa membantu tetapi menghela nafas kekaguman ke dalam. Bahkan jika Guru You biasanya memiliki ekspresi dingin di wajahnya, dan sangat ketat, pada kenyataannya, dia benar-benar memahami setiap siswa. Kelompok-kelompok ini jelas telah dipikirkan sepenuhnya olehnya.